Oke, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bro Joko. Ya, hari ini kita akan Sama-sama, mulai Bro Ferry. edukasi literasi asuransi bagi negeri batch kedua, ya batch kedua dengan topik Atmos Good. Apa itu? Ya, apa itu Atmos Good ya? Nah, kemudian sebelum saya mulai acara ini, saya ingin coba sampaikan ya mengapa kami melakukan edukasi dan literasi ini. Karena kalau kami melihat selama ini, ya tingkat penetrasi dan literasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah dan hanya sedikit yang melakukannya. Itu ya, kalau katakanlah Ibu Bapak sekalian melihat di Google dicari perusahaan asuransi melakukan literasi hanya bisa dihitung dengan satu tangan ini. Berarti apa? Cuma 5 jari. Ya, itu pun juga enggak rutin dilakukan oleh mereka. Dan kemudian mengapa kami? Karena saya melihat kita tidak perlu menunggu otoritas ataupun tidak menunggu asosiasi melakukan hal tersebut. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan sekarang nih. Ya, jadi itu yang saya pikirkan. Walaupun katakanlah impact-nya kecil, tapi saya percaya segala sesuatunya berawal dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, kemudian mengapa online? Tadi ada Pak Edi dari Lampung, kemudian mungkin ada teman-teman dari kota-kota lain. Jadi kita melakukan supaya bisa lebih menggapai seluruh teman-teman di berbagai kota. Makanya kita lakukan online. Karena memang ini kan free. Dan kemudian Bro Joko pun juga dengan sukarela memberikan kontribusi ya berbagi dengan kita pada pagi hari ini. Jadi ini dari kita untuk kita dan untuk semua ya. Tata caranya ya, saya berharap kita semua menjaga etika, saling menghormati, tidak menyebut nama perusahaan. Ya, tidak menyebut nama perusahaan, ya. Kemudian saya dengan Bro Joko ya akan melakukan diskusi selama 30 menit pertama ya sampai 9.30. Setelah itu akan dibuka pertanyaan kepada teman-teman yang hadir di sini ya. Jadi kita hanya perlu hanya melakukan selama 1 jam ya. Jadi kemudian kami akan remove ya, mohon maaf, kami akan remove bila mana ada peserta yang tidak mengindahkan tata cara etika. Ya, supaya apa? Supaya tetap bagaimanapun juga kita melakukan hal ini dengan kebaikan hati, tentu dengan tata cara yang baik pula, ya. Oke, itu tata caranya. Kemudian, mengapa kami memakai tema ini, Utmost Good Faith? Apa itu? Karena saya melihat bahwasannya kita semua, terutama praktisi yang memahami ataupun yang belajar mengenai asuransi, ya hanya paham sampai di kepala saja. Ya, hanya paham sebagai pengetahuan, tetapi belum paham sampai ke jiwa ataupun hati, dan juga belum paham bagaimana melakukannya dengan baik, ya. Sehingga mengapa industri ini mengalami kemunduran dalam beberapa waktu ini, ya. Contohnya beberapa perusahaan asuransi jiwa lah yang saat ini mengalami kendala. Itu kenapa? Itu karena Atmos Good Faith tidak dijalankan dengan baik, ya. Jadi saya berharap kita semua dapat melakukan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian, perkenalkan saya perkenalkan Bro Joko Trenggono, SH, Ansif. Beliau adalah praktisi perasuransian lebih dari 30 tahun. Terakhir beliau sebagai direktur di sebuah perusahaan asuransi joint venture, General Insurance ya. Dan beliau setelah pensiun pernah waktu, beliau saat ini menjalani profesi pengacara ya, khusus untuk bidang perasuransian. Dan beliau saya sangat hormat, respect, beliau adalah orang jujur. Walaupun memang kita pernah melakukan kesalahan di waktu yang dulu. Iya, benar ya. Nah, mengapa kita mengambil tema ini? Karena saya ingin supaya mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kalau Utmost Good Faith ini bisa dilakukan dengan baik dan ditegakkan dengan benar, saya percaya kita punya tingkat penetrasi makin lama makin tinggi. Tetapi karena kita tidak melakukannya dengan baik, maka alhasil ya kita naik turun aja kayak yoyo ya. Akhirnya banyak nasabah-nasabah ataupun masyarakat luas yang kurang mempercayai industri perasuransian dewasa ini. Oke. Jadi kita mulai ya. Selamat pagi Bro Joko. Selamat pagi, Bro Freddy. Suaranya kecil Bro Joko. Selamat pagi, Bro Freddy. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Oke. Sama-sama.
Jadi sebelum saya mulai mungkin Bro Joko mau memperkenalkan diri, monggo silakan. Ya, terima kasih Bro Freddy. Ya, Bapak Ibu, mungkin sebagian ada yang kenal saya atau ada sebagian besar malah mungkin tidak kenal. Baik, saya memulai karir asuransi saya itu tahun 1988 ya, pas Januari sampai kalau dihitung pensiunnya sih mungkin nggak sampai 30 tahun, 28 ya. Oktober 2016. Dan karir saya memang hampir karir saya itu apa ya, kalau orang bilang yang paling boldnya itu diklaim. Tapi saya juga pegang operasional ya, customer service waktu itu juga, lalu apa pernah pegang HRD juga merangkap. Tapi klaim itu nggak pernah lepas dari saya. Nah, setelah saya dan kebetulan saya background saya S1-nya adalah SA. Setelah saya pensiun selesai dari perusahaan, ya saya ambil kursus advokat, mulai perintis sebagai apa ya, lawyer lah ya, yang memang saya berusaha untuk membantu teman-teman di dunia asuransi ya, untuk apa, untuk ya saya paham lah, banyak memang kendala apa tantangan juga ya. Misalnya kejahatan asuransi bukan berarti terus saya bisa ini, tapi paling enggak diskusi-diskusi lah, terutama mengenai misalnya klaim-klaim gitu ya, pandangan saya, pengalaman saya, hanya itu saja. Tidak ada yang apa, menonjol lah, hanya itu aja pengalaman saya selama karir saya dalam dunia asuransi. Terima kasih, saya kembalikan pada Bro Fredry. Terima kasih Bro. Jadi sebelum kita membahas kasus-kasus ya, saya ingin bertanya kepada Bro ya, apa yang Bro maknai terkait dengan terminologi utmost good faith itu? Apa yang Bro pahami dan kemudian apa ke belakang-belakangnya? Silakan Bro. Ya, terima kasih. Ini pendapat saya ya, Bro Fredry dan Bapak Ibu. Saya juga memahaminya itu setelah bertahun-tahun praktek gitu ya. Pertama agak aneh gitu kan, utmost good faith. Jadi tidak ada terjemahannya mungkin dalam yang tepat untuk bahasa Indonesia. Bahkan di Halo Bro. Wah, si Bro Inggris pun itu loh, full and perfect. Istilah Latin ya, Uber. Jadi seperti itu. Nah, itu kan sepertinya itikat baik yang paling tinggi lah gitu ya. Utmost atau yang boleh bilang hampir sempurna. Kenapa seperti itu? Karena memang kontrak asuransi itu memang spesifik, khusus. Kalau jujur memang asuransi itu semacam perjanjian berdasarkan, maaf nih ya, spekulasi. Karena kita kan perusahaan asuransi berusaha menerima risiko gitu kan. Dengan premi kita menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Itu kan suatu spekulasi. Ya, kalau di hukum, kalau tidak salah saya ingat dulu diajarkan juga asuransi itu kayak sebagian dari perjanjian untung-untungan. Tapi sebenarnya tidak memberi keuntungan, tapi ya gitu, ada resikonya gitu kan. Nah, karena sifatnya spekulasi risk itu, memang pada saat pembukaan atau penutupan asuransi, pandangan saya memang pertama tugas tertanggung untuk dia mengdisclose, mengungkapkan fakta barang-barang dia yang mau diasuransikan. Karena hanya dia yang memahami situasinya ya, situasi barang-barang tersebut. Nah, terutama yang dianggap material beresiko cukup material. Jadi tidak boleh menghidden, karena kalaupun di hiddennya itu innocent secara marine insurance, hanya memang utmost good faith ini, ya saya juga belajar berjalan bersama waktu, itu tidak hanya pada tertanggung, juga ada pada penanggung. Dan penanggung
Halo, lebih Bro. mulai berjalan klaim ya. Di situ Oke. kan sama. Iya. Halo? Ya, Iya, ya, itu silakan. jadi eh, balik ya, tidak pada satu sisi. Saya pun sebagai orang asuransi sering menganggap Unmatched Good Faith itu waktu dalam praktek itu hanya seperti seolah-olah beban tertanggung, kewajiban tertanggung, tapi sebetulnya tidak. Jadi karena itu sebetulnya juga ada pada diri para penanggung. Kita harus memperlakukan tertanggung itu ya secara fairness, secara fair gitu kan, transparan, open. Sama seperti kita menuntut dia juga open dan fair terhadap resiko yang ditransfer ke kita kan. Kita pun demikian. Itu saja sih secara Oke, sederhananya. oke. Jadi saya mau coba garis bawahi. Tadi Bro sampaikan bahwasannya itu menjadi kewajiban ataupun suatu obligasi daripada tertanggung, dan kemudian ditambahkan ternyata bukan tertanggung saja tetapi penanggung pula, dan bahkan saya garis bawahi karena penanggung yang tahu aturan asuransi, ya, prinsip-prinsip asuransi, maka penanggunglah yang harus melakukannya terlebih dahulu dan memberikan contoh kepada tertanggung. Itu saya mau garis bawahi ya, betul ya, karena tadi tertanggung harus menyampaikan material facts, data-data penting yang perlu diketahui oleh penanggung. Tetapi tertanggung tidak tahu material facts apa yang dibutuhkan oleh penanggung. Ya, tentunya apa? Penanggung harus menanyakan, ya, meminta, ya, supaya tertanggung, ini kamu punya informasi apa? Saya minta ini. Jadi ditanyakan secara tegas dan transparan, dan kemudian apa? Yang paling penting apa? Sampaikan kepada tertanggung kalau Anda tidak melakukannya dengan baik, maka konsekuensinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga tertanggung akan paham, oh ternyata memang ada aturan Unmatched Good Faith dan kemudian ada konsekuensinya. Itu yang Bro saya mau coba garis bawahi ya. Betul ya, Bro? Kalau keliru tolong koreksi saya. Gini sih. Kita sebetulnya kan ada proposal form. Itu sudah sebenarnya pertanyaan terutama misalnya pernahkah ada klaim gitu ya. Seringkali juga tertanggung tidak berikan jawaban ya, padahal mungkin ada klaim gitu kan. Terus sudah ada guide. Mohon maaf ini Bro. Hanya masalahnya memang dalam praktek akhirnya yang menurut saya direct tertanggungi biasanya lewat agen kan. Nah, para agen ini yang seringkali juga mengisi untuk tertanggung main gampang aja gitu kan. Akhirnya ya memang data-data itu udah orang bilang udah nggak murni Valid, lagi ya. nggak benar ya. Nggak Oke. valid. Oke. Itu yang emang repotnya di situ. Kalau lewat broker kita nggak usah pusing karena memang dan biasa mereka kan korporasi ya, tugas broker. Tapi kalau tugas agen ini memang yang seringkali sampai saya pun pensiun, sebagian agen itu ya begitulah main gampang ya. Oke. Yang akhirnya kalau ada klaim ya jadi akhirnya setiap kasus mesti dipikirkan cara solusinya yang terbaik gitu loh. Oke. Ya, beruntunglah saat ini kita sudah punya asosiasi agen A3UI untuk asuransi umum, dan kemudian ada asosiasi agen untuk jiwa PAI ya. Saat ini selamat pagi Bro Steven. Terima kasih atas kehadiran Bro di sini pagi hari ini. Oke. Saya mau coba tadi itikat terbaik ya, itikat. Ya, sesuai dengan pasal KUHD 251 ya, kemudian dengan KUH Perdata 1338, itikat terbaik adalah dasar kontrak pertanggungan asuransi. Betul ya? Itikat terbaik. Nah, kemudian otomatis yang paling penting adalah itikatnya ataupun intensinya. Betul ya, Bro ya? Intensinya yang harus betul-betul diuji. Benarkah tertanggung telah melakukan itikat terbaik? Benarkah penanggung telah melakukan itikat terbaik? Nah, jadi beberapa hal yang katakanlah saya coba garis bawahi ya. Adanya itikat ataupun intensi. Betulkah ya tertanggung melakukannya dengan itikat buruk gitu loh, ataupun itikat jelek gitu loh. Misalnya katakanlah, misalnya contoh, nasabah terlambat melaporkan klaim, ya, dan kemudian seketika ya karena terlambat melaporkan klaim,
perusahaan asuransi menolak klaimnya. Padahal itikadnya belum dicoba, belum diuji. Nggak ditanyakan mengapa. Bagaimana pandangan Bro? Ya, seperti yang pernah saya diskusi sama Bro Fredri ya. Saya kebetulan berkarir di awal itu di perusahaan asuransi, perusahaan Inggris ya. Dan memang sekarang sih ya rasa perusahaan Inggris General Insurance di Indonesia sudah nggak ada ya. Union Paris Kalah ya? bersaing. Ya, Union Paris, terus Guardian kalah bersaing dengan yang Perancis sama Jerman ya, Allianz, AXA dan AXA ya. Tapi gini, saya senang, saya merasa beruntung karena Sorry Bro, putus-putus. Maaf Bro Joko. satu perusahaan asuransi Bro, putus-putus Bro. Bandwidth-nya kayaknya low. sorry ini mungkin ininya nih. Awalnya bagus klaimnya, tapi kemudian mereka kesulitan keuangan. Jadi tugas saya mulai dia dapat perintah untuk kalau bisa menolak klaim. Itu di mana? Bukan di Guardian ya, tapi di lokal ya? Bukan dia. Oke. Tapi udah nggak ada, perusahaan itu sekarang udah nggak ada ya. Jadi aman. Saya nggak mendiskreditkan perusahaan itu, bekas perusahaan saya itu sudah tidak ada. Nah, termasuk kalau orang telat klaim. Lapor klaim telat, jadi tolak aja semuanya. Iya. Cari alasan gitu kan. Ya, sebagian saya berhasil sih, sebagian lagi emang ribut gitu kan. Jadi cuman memang akhirnya saya nggak nyaman gitu kan. Nah, singkat kata sudahlah, pokoknya akhirnya saya keluar dari situ, saya pindah ke perusahaan Inggris ini. Nah, di situ bos saya memang akhirnya saya belajar. Dia orangnya teknik, sangat pengalaman ya, orang teknik, merangkap juga marketing. Dia sampaikan gini, memang polis itu perlu ada jangka waktu pelaporan. Ya. Itu memang untuk proteksi. Sebab kalau tidak ada jangka waktu, orang 10 tahun lagi lapor klaim nggak jadi masalah dong. Iya dong. Ya. Ya kan? Lo nggak diatur gitu kan? Ya. Kapan waktu lapornya? 10 tahun lagi aja saya, atau ya nggak usah muluk-muluk lah. 2 tahun lagi gitu kan? Harus diproses. Nah, kita perlu memang pakai misalnya 5 hari kalau mobil ya, paling apal itu mobil karena 5 hari gitu kan. Tapi itu juga bukan berarti dia terlambat harus kita tolak. Katakan dia telatnya 3 hari, apa sih kerugian asuransi? Kalau diproses apakah klaimnya dengan 3 hari jadi meningkatnya hebat gitu ya? Kerusakannya gitu kan? Kalau tidak ada penambahan kerusakan terus kenapa gitu? Dia cuma 3 hari. Dia kan orang biasa. Nggak akan baca polis. Pengalaman saya sampai saya pensiun, hampir semuanya nggak baca polis. Saya pun punya polis asuransi jiwa. Sampai sekarang saya belum baca sampai detail. Nanti aja kalau udah mau klaim gitu kan. Nah, apalagi orang awam. Jadi, bos saya ngajarin, kalau memang dia terlambat dan akibat keterlambatan itu kerusakannya meningkat, ya kita adjust. Sampai nilai misalnya, oh kalau dia nggak terlambat, kira-kira kerusakannya cuma sekian nih gitu kan. Cuma 1 juta, karena terlambat dia jadi 1,5. Ya udah kita aja dari 1,5 jadi 1 juta. Tapi kalau dengan keterlambatan itu tidak menambah kerugian, maka klaim pun diterima. Kerusakan klaim hak fraud. Kalau fraud lain ya. Jadi saya memang cenderung selama saya berkarir, setelah saya pindah ke perusahaan Inggris ini, hampir nggak pernah saya tolak orang yang klaimnya terlambat. Ya, kalau yang ada kelewatan sekali bisa 6 bulan baru saya tolak ya. Tapi kalau 1 bulan, biasanya saya bilang gini, ini seharusnya Bapak atau Ibu lapor ini polis 5 hari. Lain kali tolong sesuai ini ya. Sekarang kami proses. Lain kali kami tidak akan proses. Sampai saya pensiun nggak ada yang ngulangin keterlambatan sih, Pak. Seingat saya ya. Biasanya mereka langsung ini. Oke, terima kasih Bro Joko. Jadi saya mau coba garis bawahi ya. Di dalam pasal-pasal polis asuransi memang ada suatu ketentuan bahwa tertanggung wajib melaporkan klaim dalam jangka waktu 5 hari. Misalnya demikian kan? Iya. Itu kontrak ya. Tetapi Iya. kemudian ada yang tadi pasal itikat baik ya, KUHD dan KU Perdata ya. Jadi ini 2 ketentuan hukum ya. Yang satu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Perdata, itikat terbaik, satu lagi pasal polis ya. Secara
secara apa? Secara material, secara hukum, ya, Bro menanggapi bagaimana hal ini? Gini, menurut saya tetap secara gini. Oke, kalau secara kontrak, gini, memang hukum tuh nggak bisa hitam langsung putih ya. Kalau orangnya mengambil prinsip legalistis, 5 hari, ini kan kontrak 5 hari, salah dia sendiri, saya tolak, gitu kan? Oke. Ya, tapi kita juga mesti berpikir lah ya. Maksudnya gini, sekarang apalagi orang semakin sadar hukum. Misalnya kasusnya 5 hari terlambat, kasus klaim 3 juta gitu kan. Padahal benar. Lalu orangnya marah, dia gugat, ya, dia memang keluar uang tertanggung. Asuransi juga mesti mempertahankan diri kan, bayar lawyer lebih dari 3 juta. Oke. Oke. Jadi kita juga harus pakai common sense gitu loh. Jangan hanya karena 5 hari kita tolak, oh terlambat gini. Jadi kita memang harus lihat, menurut saya tetap walaupun ini polis juga tetap harus dijiwai kan, polis asuransi harus berdasarkan etikat baik. Ya, Jadi etikat baik, betul. Jadi prinsip polis itu selain memang memberi ketegasan, ada jangka waktu loh untuk klaim itu, ada pelaporan, ya kan? Ya. Oke, seperti misal travel juga singkat kan, karena memang cepat gitu kan. Ya. Nah, ada jangka waktu misalnya. Tapi selalu kita cek dulu kenapa dia terlambat. Berusaha. Mengapa? Ya. Ya. Itu yang harus kita cek dulu. Kita tanya kenapa sampai terlambat, gitu kan? Itu yang saya diajarkan oleh bos saya ya, orang Inggris ya. Jadi, tapi dia kuat, teknikalnya sekaligus orang marketing ya. Jadi saya beruntung gitu, punya bos seperti itu. Kuat di teknik, tapi juga dia mandang, dan dia bilang, klaim itu merupakan marketing, moment of truth dari perusahaan asuransi. Bukan cuma marketingnya aja yang jualan gitu kan, tapi orang bisa percaya sama perusahaan itu dari klaim. Bukan berarti kita selalu bayar klaim, tidak. Kita tahu lah. Pengalaman saya, tertanggung yang biasa, yang baik-baik ini biasanya telat lapor, dokumennya kadang-kadang belum terlalu lengkap gitu ya. Biasanya nih, justru yang ngerjain itu lapor klaimnya tepat waktu, dokumennya lengkap, karena dia udah prepare. Oke. Itu pengalaman saya pribadi. Ya, terima kasih. Jadi tadi kembali lagi, etikat terbaik yang harus didasari pertama kali dan tidak semata-mata melihat kondisi polis. Ada beberapa kasus-kasus ekstrim, ya. Contohnya kasus gempa bumi, kasus erupsi, ya. Kasus banjir, tsunami Aceh. Pasti semuanya terlambat lapor. Tidak mungkin mereka tepat waktu melaporkan, ya. Belum lagi dokumen mereka masih hilang, tersapu tsunami, ya. Nah, ada dua cara perlakuan asuransi. Saya sebut saja namanya, Pak Kakingsan. Dia memberikan contoh yang terbaik pada waktu beliau masih menjabat sebagai presiden di perusahaan asuransi. Jadi beliau tidak meminta laporan dari tertanggung, tidak melihat keterlambatan pelaporan dari tertanggung. Beliau menyebut apa? Meminta kepada staf klaimnya, tolong lihat semua polis-polis yang kita miliki di Aceh. Semua lihat. Kemudian sampaikan kepada nasabah, silakan lapor bagi siapapun yang punya keluarga dan segala macam. Dan tidak mempermasalahkan dokumentasi, tidak mempermasalahkan keterlambatan pelaporan. Karena etikat terbaik, ya. Kalau katakanlah kita sebagai perusahaan asuransi ataupun sebagai praktisi asuransi hanya melihat kondisi polis, plek, ya, pasti semua klaim tsunami Aceh, klaim katakanlah kerusuhan 98, ya, klaim lagi banjir, erupsi gunung berapi, itu pasti apa? Pasti lewat waktu semua. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Jadi kalau katakanlah ada perusahaan asuransi yang menolak hal tersebut, dia tidak mempunyai etikat terbaik. Bagaimana Bro? Saya gini ya, saya tidak berani bilang dia tidak punya etika, tidak baik. Tapi begini, kecenderungan saya sekarang menilai perusahaan asuransi pada saat dia mengalami problem keuangan, nah itu dia, utmost good faith pada sisi dia mulai tidak dijalankan. Itu masalahnya. Nah, makanya memang itu holistik sih atau komprehensif. Dari misalnya itu kembali lagi pada tes dari
kebijakan penerimaan resiko, pengelolaan investasi. Jadi memang ini menyeluruh ya. Nggak bisa semata-mata cuman ada klaim harus diginikan, nah ini. Tapi juga dari depannya bagaimana menerima resikonya gitu kan. Terus pengelolaan keuangannya. Oke, singkat aja bro, singkat bro. Misalnya katakan kasus tsunami Aceh. Nah, kalau kan semuanya akhirnya ada pengelolaan keuangan, arrangement reasuransinya. Halo, bro. Oke, Bro Joko. Halo. Kedengeran bro? Ya. Ya. Jadi gini aja Ya. bro. Katakanlah Ya. tadi misalnya. Halo. Ya. Bro Joko. Halo. Ya. Ya, sorry. Kita ini biasa gangguan-gangguan sinyal. Jadi Ya. coba secara ringkas saja. Ya, katakan tadi misalnya ada kasus tsunami Aceh. Di mana sangat tidak mungkin nasabah melaporkan tepat waktu dan menunjukkan polis asuransi. Nah, bagaimana kita sebagai praktisi menyikapi hal ini dengan dasar etika terbaik? Bagaimana, bro? Oh ya, kalau memang situasi disaster ya, itu kita nggak bisa main time frame. Setuju ya? Saya setuju. Saya setuju. Itu Terima kasih, bro. Kita nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Karena memang situasinya aja dahsyat gitu loh. Ya. Disaster aja mau datang nggak bisa langsung segera datang kan? Ya. Jadi kita juga harus lihat gitu loh. Ini orang lagi musibah terus dokumen itu ya. Kalau mengenai data dokumen, kalau kita tunjuk ke Jaster, kita bisa diskusi sama Jaster. Cara settlement-nya gimana? Ya. Ya kan? Oh, nggak ada. Oke, kita bukan ahlinya kan? Kita bicaranya sama Jaster. Kan mereka punya ahlinya. Ini kalau nggak ada dokumen ini penggantinya gimana? Pakai ini. Nah, berarti pakai kira-kira ya. Dan kalau lagi yang saya ingat sih ya memang kalau lagi di Jakarta tahun 96 gitu ya, kerusuhan. Biasanya untuk mempercepat klaim saya rasa sih bukan perusahaan saya aja, waktu itu perusahaan saya, jadi klaim sampai misalnya waktu itu 100 juta, adjuster yang settle. Kamu yang putusin. Supaya cepat, jangan kita dari kita. Ya. Bikin laporan satu halaman aja udah cukup gitu kan. Kamu yang settle pokoknya. Nanti atau sampai 200 juta di atas itu baru kita. Kalau kita yang semua yang settle terlambat, ya kan? Padahal orang-orang itu juga lagi perlu dana gitu kan. Jadi kalau kita main time frame dalam suatu bencana nggak tepat saya bilang. Oke. Saya setuju. Saya sangat setuju. Jadi mesti melihat kasus per kasus dan mesti bertanya mengapa tertanggung terlambat melaporkannya. Ya. Dan kita lihat benarkah terbaik ada pada diri tertanggung. Oleh sebab itu, kita sebagai praktisi harus menggali lebih jauh dasar, alasan mengapa tertanggung melakukan hal tersebut. Saya terima kasih, bro. Terima kasih. Nah, ada kasus lagi, bro. Ya, terkait dengan masalah keterlambatan pembayaran premi. Ya, terus saja nih, ini seringkali menjadi suatu hal yang dilematis ya. Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, ini penutupan suatu pabrik ya, dan dia sudah 4-5 tahun berselang dan memang sudah menjadi suatu pola tertanggung ini membayar premi agak terlambat ya, dan selama ini perusahaan asuransi tidak pernah menyampaikan semacam pemberitahuan, warning ya, baik email maupun apapun ya, dan kemudian menerima begitu saja premi yang terlambat tersebut dibayarkan tanpa komentar apapun. Nah, suatu ketika di tahun ke-6 atau tahun ke-7 atau ke-5 saya lupa ya, tanggung ini ada klaim. Dan kemudian muncullah permasalahan perusahaan asuransi ya berusaha untuk mempermasalahkan keterlambatan pembayaran premi yang sesungguhnya sudah berlangsung sekian tahun. Nah, jadi apa pandangan bro saat ini terkait dengan keterlambatan yang pembayaran premi yang selama ini diterima sebagai suatu implied condition yang tanpa disampaikan bahwa mereka sudah menerima. Bagaimana, bro? Ya, kebetulan memang kayak kasus seperti ini banyak, tapi
ya kita terbuka aja ya. Saya tahu ada kasus klaim cukup besar ya. Saya baca di website Mahkamah Agung itu Multispinindo. Oke, Dia nggak sampai 6 tahun sih bro ya. Dia hanya 3 tahun. 3 Jadi tahun. memang konsorsium sih asuransinya ya. Pokok asuransi kok jadi konsorsium. Tahun pertama dia juga sama. Tahun pertama terlambat bayar premi. Ada PBC-nya 90 hari biasa kan. Nggak ada klaim diterima dengan baik-baik. Tahun kedua terlambat lagi, tapi klaimnya kecil, dibayar sama asuransi. Oke. Nah, tahun ketiga klaimnya memang besar, bro, 80 M, ya. Nah, ditolak sama asuransi karena apa? Terlambat PWC segala macam gitu kan. Yang saya tahu sih tertanggungannya gugat kan. Dan kalah asuransi ya, dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung ya, sampai kasasi ya, sama PK kalau nggak salah. Karena memang dengan perusahaan asuransi itu mulai menerima tahun pertama saja keterlambatan, itu ada istilah hukumnya persetujuan diam-diam, mengabaikan, meniadakan PWC. Jadi dengan sikap menerima keterlambatan premi, secara diam-diam, perusahaan asuransi sudah menyatakan klausula itu tidak berlaku. Itu putusan pengadilan. Dan sampai Mahkamah Agung. Dan saya cenderung setuju ya. Karena memang aneh lah ya. Bukannya, saya juga orang asuransi, nggak senang lah ngelihat kawan-kawan perusahaan kalau ngelihat premi besar amat gitu kan ya. Tapi kita begitu. Kalau masih kecil, oh kayaknya kita bagus, baik ya. Begitu, das gitu ya. Saya hampir jarang dia menolak dengan keterlambatan bayar premi. Banyak polisi di kami yang pakai PWC, yang telat juga, tapi bos saya nggak pernah mau tuh, tolak. Karena bagi dia, kalau mau, begitu telat, begitu bayarnya telat, kita langsung batalin polisnya. Kalau mau, dia bilang gitu. Saya diajarinnya, dan saya cenderung sejalan sama dia. Jadi saya tuh di perusahaan saya dulu memang hampir saya nggak pernah tolak karena orang telat bayar premi, ya. Karena seringkali itu kejadian misalnya lewat broker, ini belum dibayar gini, tapi bayar preminya dulu, ntar baru ini gitu kan. Nah, ngalamin tahun ke-6 baru Spinindo kalau pengadilan. Mestinya ya, saya nggak tahu karena pengadilan Indonesia kan tidak, jurisprudensi itu bukan sesuatu yang sumber hukum utama, tapi itu bisa jadi referensi untuk kasus-kasus berikutnya gitu. Jadi kita memang perlu hati-hati sebagai perusahaan asuransi. Kalau memang mau tolak itu tahun pertama sebelum ada presiden gitu kan, dan itu pun POJK sampaikan kalau memang ada PWC 90 hari klaim terjadi pada saat PWC sesudah lewat waktu preminya belum dibayar, itu masih bisa ditolak implisit ya di POJK. Tapi kalau sudah dia telat terus dibayar, nah asuransi kalau POJK bilang harusnya 3 hari kemudian batalkan polis sebelum ada klaim. Kalau dia terima setelah terima premi ini 2-3 hari kemudian tiba-tiba ada klaim, kalau POJK bilang liable asuransi. POJK 69 ya, 2016. Pasal 28 49 selalu itu diatur. Jadi kita juga mesti hati-hati karena dari POJK juga kita udah diatur. Itu yang saya lihat itu karena banyak terjadi dispute di premium warranty clause. Oke, terima kasih Bro Joko. Sebenarnya sih bagus premium warranty itu seperti itu. Silakan Bro. Oke, terima kasih atas penegasan ataupun garis bawahi dari Bro Joko tadi, bahwasannya kalau perusahaan asuransi telah menerima keterlambatan premi setelah sekian tahun, ya, maka itu menjadi suatu kondisi yang dapat diterima secara diam-diam ataupun implied condition yang bisa diterima. Oke, dan kemudian tadi ada pasal POJK ya, POJK 69 tahun 2016 mengenai penerimaan premi yang telah melampaui 3 hari, ya, terlampau 3 hari dan kemudian terjadi klaim, maka
berdasarkan POJK tersebut, perusahaan asuransi tidak bisa menolak klaim karena sudah memenuhi ketentuan tersebut ya. Jadi kalau terima premi yang udah lewat PwC, nggak dibatalkan polisi, ada klaim harus dibayar. oke. Nggak bisa kita bilang ada PwC-nya udah telat kamu gitu kan. Jadi ya itu POJK-nya ngatur seperti itu. Oke, terima kasih. Dan saya terus saja saya sangat respect dengan gurunya Bro Joko yang orang Inggris tadi ya, tidak melihat keterlambatan premi ya, tapi melihat kepada kita punya kebiasaan kemarin. Kalau misalnya memang sudah terima, terlebih tadi yang kasus Punindo ya, ada pembayaran keterlambatan premi tapi ada klaim kecil dibayar gitu ya, dibayar sama dia. Iya. Ya, tapi kalau klaimnya gede, nggak mau dulu, entar dulu ya. Itu yang satu saya pikir etikat terbaiknya melihat kondisi klaimnya besar apa kecil, begitu ya. Oke. Ada satu lagi Bro, saya tambahkan dikit ya. Ya, silakan. Bos saya ini, saya pernah tolak satu klaim karena ada deductible. Di polisi ada deductible. Adjuster bilang dikurangin deductible, tertanggung challenge. Saya nggak pernah ada deductible. Polis saya dia bilang. Oke. Saya lihat 2 tahun terakhir ada deductible, ya kan lama ini. Jadi akhirnya saya diskusi sama bos saya. Dia tanya, kamu udah baca dari hari pertama nggak itu polis? Sejarahnya polis itu. Saya cuma 2 tahun terakhir, kamu salah dia bilang. Ayo sama saya buka, kita baca tuh. Jadi memang 5 tahun pertama nggak ada deductible. Tahun ke-6 tiba-tiba kita inisiatif sendiri pasang deductible tanpa konfirmasi tertanggung. Tahun ke-8 klaim. Udah 3 tahun kan ada deductible kan? Saya lihat cuma 3 tahun terakhir. Bos saya bilang, enggak. Hapus deductible-nya. Dihapus. Bayar. Bayar. Oke. Wah, itu bagus sekali. Menghadap deductible. Tapi saya belajar dari dia. Jadi memang saya banyak belajar dari bos saya. Jadi dia nggak pernah nolak karena selalu gitu. Sebelum ada POJK, dia tanya, telat nggak bayarnya? Saya bilang, udah nggak usah tolak, dia bilang. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bro? Ya, itu. Namanya siapa, Bro-nya? Nama gurunya, Bro. Bro, ini sinyalnya. Siapa nama bos? Belum lama, 2 tahun yang lalu meninggal sebelum Ray Haley Siapa nama Barker. bosnya? Ray Haley Barker. Ray Haley Barker. Oke. Terima kasih. Pelajaran yang sangat berharga. Ya, kita membuka ruang tanya. Silakan Pak Edi Perwanto. Dibuka mic-nya saja, silakan. Langsung sampaikan. Monggo. Selamat siang, Pak Silakan. Joko. Selamat siang, Pak. Pak Edi. Selamat Pak. siang buat rekan-rekan semua. Saya Edi Perwanto dari Lampung, Bandar Lampung. Mohon maaf, pada kali ini saya memperkenalkan diri sebagai korban asuransi. Ya, sebelumnya Pak Freddy sudah ada pembicaraan. Jika ada yang tidak sesuai dengan aturan bakalan dikeluarkan. Saya ngerasa ini larinya ke saya sepertinya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita coba untuk berbicara secara baik dan benar. Ini hanya sekedar masukan dari saya ya Pak ya. Baik, Pak. Saya pribadi sebenarnya tidak pernah merasa benci terhadap asuransi. Tidak ada ibaratnya penolakan terhadap asuransi, karena saya sendiri melihat ada beberapa rekan-rekan saya juga memperoleh manfaat dari asuransi ini. Hanya sebenarnya semua ini terjadi karena kesalahan dari perusahaan asuransi, karyawan berikut agen dalam menyikapi kasus-kasus yang ada di lapangan, termasuk yang saya dan keluarga alamin. Sebenarnya ada 3 poin yang mungkin ini tidak tahu ini sekedar
sekedar pertanyaan saja untuk Pak Joko atau masukan buat industri asuransi juga. Yang pertama, info dari Pak Joko tadi mengatakan ada permintaan untuk penolakan klaim dari manajemen perusahaan asuransi. Di poin ini kita bisa melihat perusahaan asuransi itu bisa menyatakan atau mengeluarkan berbagai alasan atau memunculkan berbagai alasan mulai dari desainnya, dari klausul polis, dari SNK dan lain-lain. Jadi seakan-akan kalau saya sebagai orang Jawa berbicara, keputusan terkait klaim semua tergantung mau atau tidaknya perusahaan asuransi. Istilah Jawanya saenak udele dhewe. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang regulasi OJK. OJK itu kan sudah mengeluarkan sedemikian banyak regulasi. Dan dari sekian banyak regulasi tersebut, ternyata selalu ada poin-poin. Jika saya tidak boleh mengatakan banyak yang dilanggar, saya hanya berkata selalu ada poin-poin yang dilanggar tanpa ada sanksi yang tegas, yang tujuannya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan atau perusahaan asuransi. Yang jelas-jelas sebenarnya Pak Freddy atau Pak Joko juga tahu sebenarnya apa aja poin-poin yang sering dilanggar sama perusahaan asuransi, termasuk dengan cara membiarkan agen untuk melakukan perbuatan secara salah. Baik itu bisa dikatakan mungkin kesalahan mis-selling, misconduct, maupun misleading dari perusahaan asuransi. Itu. Mungkin poin satu lagi, prosedur gugatan atau tuntutan itu sebenarnya ada mengakibatkan 3 kerugian loh. Yang pertama, kerugian di pihak perusahaan asuransi. Banyak hal mereka harus datang ke konsumen, datang ke daerah-daerah untuk penyelesaian segala macamnya, itu selalu bukan tanpa biaya. Kemudian yang kerugian di pihak korban juga banyak. Kayak yang saya alamin 3 tahun kami berjuang, datang bolak-balik ke Jakarta juga dengan masalah yang sama. Yang poin ketiga, itu kerugian di pihak negara. Siapa yang mau bayar? Apakah negara harus selalu mengeluarkan dana anggaran untuk penyelesaian hal seperti ini? Jadi yang tetap aja yang saya lihat, mohon maaf sebelumnya, yang tetap yang diuntungkan itu perusahaan asuransi. Paling itu saja. Terima kasih Pak Joko, Pak Freddy. Terima kasih Pak Edi. Silakan Bro. Saya tanggapi Bro. Terima kasih Pak Edi. Saya sih maaf nih nggak bisa tanggapi mengenai misalnya OJK atau apa ya, karena itu regulator. Tapi kembali seperti ini, kalau mengenai putusan klaim seenak udahnya perusahaan asuransi mungkin ada ya, tapi begini, memang perusahaan asuransi kan yang memutuskan apakah suatu klaim itu berdasarkan polis itu dijamin atau tidak. Itu memang polis itu pasti ada pengecualian. Nah, kalau perusahaan asuransinya benar bukan tidak pernah nolak klaim, dia pasti akan, kalau memang teknisnya misalnya tidak diganti, ya harus memang ditolak ya. Contohnya aja, misalnya ini saya kasih contoh. Asuransi, saya nggak bicara asuransi jiwa, karena saya nggak ahli di situ, tapi berdasarkan pengalaman asuransi, misalnya properti oris, kan ada pengecualian kalau misalnya barang itu dirusak oleh aparat negara. Itu tidak diganti. Ya, terutama misal bangunan. Kenapa? Karena kejadiannya itu bukan nggak bisa lagi. Pertama itu negara yang merusak. Jadi nggak dijamin, itu sebenarnya urusan negara. Kedua, biasanya kalau misalnya bangunan mau digusur itu kalau yang proper kan sudah ada pemberitahuan, ya. Misalnya nih kalau bangunannya mungkin masih bisa debatable, tapi dalam isinya rumah kan masih bisa dipindahkan. Kan nggak sembarangan pemerintah kan langsung menggusur gitu kan. Nah, itu bisa ditolak sama perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransinya yang proper, saya sih percaya juga masih banyak di Indonesia
dia juga tidak sembarangan ya untuk menolak ya. Kayak di perusahaan saya aja, kalau menolak satu klaim itu, apalagi yang besar, kita ada komitenya, kita bahas dulu berbagai aspek. Supaya kita benar-benar nggak salah gitu loh dalam menolak gitu. Itu yang itu Pak Edi ya. Jadi kalau mungkin ada perusahaan asuransi yang Pak Edi anggap enak udahnya, saya hanya berpraduga seperti pengalaman saya dulu di perusahaan saya yang lokal, kemungkinan besar perusahaannya lagi kesulitan keuangan. Jadi bagian klaimnya terpaksa kalau bisa say no. Itu. Ya. Tapi kalau Bapak dapat perusahaan asuransinya yang besar, saya rasa nggak seperti itu. Dan cukup banyak perusahaan-perusahaan asuransi lokal yang cukup membanggakan ya. Saya bukannya apa-apa, misalnya Sinarmas, Astra Buana, banyak lah, besar lah ya, Aswata gitu, yang bagus. Cara membangun itu manajemennya juga, oke, kita nggak bisa bilang bahwa itu perfect, tapi mereka membangun benar-benar sumber daya yang ini. Cuman memang ada yang satu lebih teknis, ada satu lagi lebih fleksibel. Tapi secara kekuatan keuangannya bagus. Jadi tapi kalau perusahaan asuransinya kita udah tahu nih mulai goyang, terus kita tetap beli polis dari situ, kita juga blunder sebetulnya. Itu saja sih. Saya nggak bisa kasih ini. Oke, Bro Joko dan Pak Edi ya. Jadi sudah cukup jelas tadi Bro Joko sampaikan bahwasannya pada waktu beliau berada di sebuah perusahaan asuransi lokal, beliau sebagai manajer klaim diarahkan, diminta, diinstruksikan untuk menolak semua klaim yang masuk dengan berbagai macam cara. Alhasil Bro Joko sebagai seorang yang beriman tidak bisa tidur tenang karena dia mesti makan gaji tapi dengan membohongi klien-klien. Untunglah Bro Joko tidak lama menderita di sana ya. Sehingga beliau bisa hidup tenang pada saat nggak dilaporin ke polisi. Itu aja saya masih bersyukur. Oke, tetapi kemudian bukan cuma hanya perusahaan-perusahaan saja. Seperti yang katakanlah kita punya diskusi di WA Group Atmos Good Faith, ada perusahaan asuransi BUMN terbesar untuk untuk asuransi umum, ya diakui pula oleh kita punya senior itu, ya bahwasannya dia pada waktu di bagian klaim diminta juga seperti hal yang Bro Joko diinstruksikan, menolak semua klaim, mencari cara. Jadi memang ada intensi-intensi daripada manajemen, oknum-oknum daripada manajemen yang punya kelakuan yang mohon maaf tidak baik, ya jahat. Dan saya percaya ya mungkin masih ada yang lain, tapi tidak semua, masih banyak yang lebih baik. Ya begitu ya Bro Joko ya. Kemudian tadi terkait dengan pendidikan, pelatihan, kata tadi agen ataupun pemasar yang dilatih secara keliru oleh perusahaan asuransi dan dibiarkan melakukan kekeliruan dalam pemasaran, ya itu pun saya pikir perlu ditelisik, perlu diinvestigasi mengapa kekeliruan-kekeliruan ini terus dilakukan, diulang-ulang gitu loh. Mestinya langsung investigasi di kelas-kelas pelatihan, dan semestinya ini otomatis tentunya saya percaya pihak otoritas lah yang harus melakukan hal tersebut. Kalau kata asosiasi nggak punya wewenang, ya. Kemudian kita ya cuma bisa ngobrol doang ya Bro Joko ya, begitu ya. Hanya bisa menggedor-gedor pintu. Tolong lakukan dengan benar. Jadi kita mendorong pihak-pihak yang memiliki otoritas melakukan pembenahan dari kelas-kelas di perusahaan asuransi pun di agensi ya, kantor agensi ini. Jadi itu sementara Pak Edi, silakan bagi yang punya pertanyaan angkat tangan atau langsung buka mic. Bro Rudi, ini iya. Bentar, tadi Bro Rudi dulu deh, habis itu Bro Andri ya. Sekarang Bro Rudi dulu, baru Bro Andri. Silakan. Ya, makasih Pak. Gini Pak, saya cuma tukar pikiran aja dengan Pak Joko, mungkin sama ya kita background-nya ya. Saya juga manajer klaim di beberapa asuransi, tapi lokal Pak. Tapi saya salut, tempat saya itu nggak seperti Pak Joko nih, justru diajarkan kalau bisa kita bayar klaim lebih cepat, kenapa enggak? Di situ, itu yang makanya tadi Pak Freddy Pillar juga bilang, Atmos Good Faith itu harus dari pihak seeding yang mendahulukan dulu daripada pihak yang membeli. This is good Pak, memang. Jadi saya punya prinsip sampai sekarang lah ya.
Kebetulan saya juga lawyer juga, Pak. Dan sempat setelah keluar dari perusahaan asuransi itu dibenci sama teman-teman kita yang di trading, Pak. Karena saya berpihak kepada tetanggung untuk membela mereka. Seperti itu, Pak. Memang benar utmost good faith itu adalah satu pasal yang menunjukkan bahwa kita, mohon maaf kalau saya salah Pak Freddy, tolong dikoreksi. Itu setiap saat baru kita akan meluncurkan di saat politik itu berlangsung. Itu aja, Pak. Dan itu salah satu kunci saya selalu berhasil untuk mengklaim dari pihak siding yang lagi menjadi lawan saya. Thank you Pak Joko. Mungkin kita waktu-waktu kita ngobrol lagi Pak. Wah, ini Thank you salut Pak lah. Freddy. Saya punya teman-teman yang seiman nih, seiman dalam hal agama utmost good faith ya, gitu ya. Saya setuju, Terima Pak kasih. Rudi. Terima kasih Bro Rudi. Thank you Joko, Pak. silakan tanggapi sedikit sebelum kita ke Bro Andre. Silakan Bro Joko. Saya setuju dengan Pak Bro Rudi ya, bahwa kalau memang kita bisa berinisiatif asuransi lebih dulu, itu bagus. Karena memang kalau bisa kita memberikan rasa nyaman ya buat tertanggung kita, itu yang akhirnya saya memang gini, memang orang klaim itu unik. Satu pihak memang orang teknik, dia harus screening tetap ya nggak usah, bukan main bayar-bayar ya. Tapi di lain pihak juga dia harus servis supaya klien nasabah itu percaya sama perusahaannya kan. Betul. Memang dia harus terus dilatih gitu loh. Nah, tapi saya mohon maaf Pak, saya punya satu kasus itu akhirnya saya klaimnya saya udah kita bayar, tapi akhirnya saya itu pemilik polisnya karena saya menemukan satu kejanggalan dan ada sedikit cheating klaim. Itu panjang kalau ceritanya. Itu klaimnya di klaim bakaran, Pak. Terima Oke, kasih Bro thank you. Rudi. Sekarang Bro Andre, silakan karena masih banyak lagi yang mau nanya nih. Silakan Bro Andre. Selamat pagi Pak Freddy. Bro. Di mana? Apa kabar? Di Jakarta apa di Aussie nih Bro? Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Australia. Berarti Pak Bro ada di Aussie ya? Saya ada di Aussie. Apa Waduh, kabar Pak makanya Joko? ada Lama thanks to tidak ya. berjumpa. Tambah subur aja Bro Andri. Pak Joko adalah senior saya dan kita sempat satu kantor dan Rahari Balka saya kenal sekali. Jadi cukup saya kenal dengan Pak Joko, sangat tahulah berapa kompetennya Pak Joko di klaim seperti itu. Saya hanya ingin, mungkin Pak Freddy sempat mengetahui hal ini ya, saya sempat datang diskusi ya dengan Pak Freddy dengan klien saya. Kita bicara utmost good faith. Yang ingin saya sampaikan, perusahaan asuransi itu kalau klaimnya kecil itu pasti biasanya tidak masalah. Bayar. Semuanya berjalan lancar. Nah, kalau sampai klaimnya besar, itu biasanya prosedur klaim, dokumen klaim yang dibutuhkan itu keluar dari apa yang sudah ada. Gitu. Jadi betul ya Pak Freddy ya, kita sempat ketemu. Mencari cara lah, bagaimana? Iya, singkat cerita saat cukup besar, senilai 140 miliar. Gitu. Secara teknik asuransi, secara dokumen klaim sampai dengan putusan MA, kasasi, MK semuanya digunakan oleh pihak tertanggung. Tetapi di satu sisi sampai dengan OJK pun juga tidak bisa apa-apa. Sorry ya, saya ngomong apa adanya. Dalam hal ini OJK seperti macam ompong ya, tidak punya otoritas, sedangkan semua sudah jelas. Jadi dia tetap menolak klaim, tidak mau klaim, tidak membayar klaim, dan dari pihak tertanggung lawyer ya kan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dari pihak lawyer tertanggung juga tidak bisa buat apa-apa. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa klaim pencurian di dalam polis jelas harus ada pelaporan kepolisian. Saya setuju. Pencurian harus ada laporan kepolisian, saya setuju. Tetapi di dalam tulisan tersebut tidak mencantumkan berapa nilai pencurian tersebut. Mau 1 juta, mau 10 juta, mau 1 miliar, mau 100 miliar, itu adalah laporan kepolisian. Nah, waktu pas case saya 140 miliar, dari pihak asuransi mengatakan harus ada laporan dari Bareskrim, dari Kapolda, dari Mabes Polri. Nah, saya bilang, dari mana tertulisnya harus ada laporan dari Mabes Polri, dari Bareskrim? Gitu. Hanya ada tulisan laporan kepolisian. Gitu. Jadi yang tadi mungkin Pak Freddy sampaikan, yang Pak Joko sampaikan bahwa kalau klaim kecil fine-fine saja.
Ya kan? Begitu klaimnya besar, rasanya tuh hampir semua asuransi pasti akan apa ya? Bukan mencoba, pasti akan menolak 100% klaim tersebut dan mencari berbagai cara supaya tidak. Makanya ini saya coba meminta pendapat dari senior saya, Pak Joko, gitu loh. Jadi case saya ini cukup booming, Pak, cukup booming, dan semestinya untuk senior tahu. Jadi case ini adalah pencurian kacang kedelai, Pak Joko. Kalau Pak Joko sempat tahu, tahun 2011 itu ada pencurian kacang kedelai, itu besar sekali. Itu nilai klaimnya adalah 140 miliar. Nama tertanggungnya ada Bank Plus Bank Mandiri. Nama tertanggungnya adalah Sekawan Makmur Bersama, itu klien saya. Akhirnya sampai sekarang dia, semua aset dia habis, sampai dia bisa habis. Saya sempat ngobrol kan dengan Pak Freddy, kita ketemu sama klien saya, betul ya Pak Freddy ya? Ngobrol, maksudnya minta pendapat, tapi ya sampai sekarang at least klaimnya tidak dibayar, hanya beberapa, itu ada 4 atau 5 asuransi. Karena kejadian ini beberapa asuransi yang listed di Bank Mandiri dikunci sama Bank Mandiri, tetapi karena kayak Ramayana, PR-nya bayar, ya kali itu dia buka, terusnya Reliant dibuka jadi rekanan, karena rekanan dibayar jadi rekanan. Ada 2 asuransi lagi, sebenarnya satu asuransi dia bersedia untuk membayar, itu GV, ya kan. Saya sebutin Jepang lah ya, tapi kan Jepang ada beberapa ya. Jepang dia Wakil Presiden sudah bicara sama saya, Pak Andi kita mau bayar, tetapi sama leadernya itu dilarang, gitu loh. Leadernya itu adalah perusahaan lokal, gitu, besar, gitu. Dilarang untuk sama presidennya dilarang, dan itu ada di UGM Pak orangnya yang melarang untuk membayarnya. Kita tidak sebutkan nama, tidak enak. Jadi istilahnya dari pihak GV itu mau bayar, Jepangnya mau bayar, lokalnya melarang bayar. Nah, saya mau minta pendapat dari Pak Joko untuk hal ini, Pak. Thank you, Pak Ini Joko. koasuransi ya, koasuransi kan? Koasuransi. Koasuransi sebenarnya kalau dia mau bayar sendiri, gini ya, kalau orang mau membayar klaim yang ditolak, nggak salah kan? Oh ya, ya. Ya, maksud prinsip saya gini, sesuatu yang lebih baik buat tertanggung itu sebenarnya tidak menyalahi hukum. Gitu loh. Koasuransi. Jadi kalau si GV itu kenapa mesti takut sama leader gitu loh. Kalau memang dia sanggup, bayar aja. Kalau pandangan saya ya, itu urusan si leader gitu kan. Nggak menyalahi hukum karena berbuat sesuatu yang lebih baik untuk konsumen gitu kan, untuk tertanggung. Ini pandangan saya ya. Nah, ini nggak ke pengadilan ya, Bro Andi, kasusnya? Pengadilan, Pak. Sampai pengadilan, sampai kasasi, sampai MK, semua putusan semua dibilang oleh tertanggung. Tertanggung memenangkan semua kasus dari level bawah Semua. sampai Mahkamah Agung. Semua, Tapi sampai asuransi dengan kasasi. tidak mau bayar. Tetap tidak membayar. Dan otoritas tidak bisa memaksa. Wow. Tidak mau bayar. OJK tidak membayar. OJK pun tidak bisa apa-apa, Pak. OJK pun tidak bisa memberikan putusan apa-apa. Padahal Mahkamah Agung sudah memutuskan harus bayar. Ya. Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa barang tersebut milik tertanggung. Bro Andri, kejadiannya kapan? Ya. Tahun 2011, Pak. Ini ramai, Pak. Ini ramai. Jadi karena nilainya cukup besar sekali. Jadi kita perlu bicara ini kali ya. Tapi menurut saya sebetulnya kalau ada 2 perusahaan, kan ada sebagian udah bayar kan ya? Tadi member kan? Ada 4 panel, Pak. Ya kan. Saya boleh sebutin nggak boleh, nggak enak ya. Yang tidak bayar jangan sebutin, Pak. Pakai yang inisial aja boleh, inisial. Tapi yang sudah bayar boleh disebutin, Pak. Yang sudah bayar Ramayana sama Reliant. Tapi dia share kecil, ya kan. Nah, yang ingin bayar itu perusahaan Jepang, itu dia mau bayar. Karena gini, Pak, yang perusahaan Jepang itu sama perusahaan lokal dia list di Bank Mandiri. Karena dia tidak bayar, dikunci. Nah, sebenarnya secara bisnis itu si GV sama Aceh itu rugi, Pak. Kenapa? Dengan dikunci, bisnis dari Bank Mandiri itu rugi besar, Pak. Gitu. Malah saya sudah sempat mengatakan ke pihak asuransinya bahwa bagaimana kalau kita settle secara business settlement. Maksudnya business settlement ada asuransi membayarkan ke pihak tertanggung Bank Mandiri dengan catatan nanti akan mendapat recovery dari pihak Bank Mandiri untuk case-case-nya yang bankerless Bank Mandiri, karena Bank Mandiri kan besar sekali ketua-ketuanya. Jadi dengan itu kan istilahnya bisa nanti nggak ada ruginya ya gitu, tetap diuntungkan. Nah dengan begini, dengan dikunci perusahaan lokal dan yang GP itu Jepang, saya yakin rugi karena kita tahu sama-sama lah
Di sini saya lihat ada Bro Hari juga tuh, pasti tahu lah case Bank Mandiri juga gede-gede lah gitu. Jadi kalau sampai asuransi dikunci pasti kan akan rugi. Itu Pak Saya Joko. sorry Bro Andri, saya cuma bingung kan itu pakai lawyer tertanggung. Oke Pak, Dia harus datang, bisa datang kan ke pengadilan, bisa eksekusi itu. sudah Pak, sudah dilakukan semuanya. Dan asuransi mengatakan tetap minta statement dari pihak Mabes Polri bahwa itu statement pencurian. Saya bilang Mabes Polri tidak akan Nggak bisa lah, udah statement. putusan pengadilan masa mesti ada penyataan lagi? Nggak, maksud saya Itu Pak, itu nyatanya. itu nggak bisa. Itu udah putusan Mahkamah Agung, itu udah kita mau suka apa enggak, Final. apakah konyol atau tidak, kita harus hormati. Itu jatuhnya Pak. Malah saya bicara sama OJK, dia mengatakan, Pak Andri, ini nilainya nggak kecil Pak. Kalau misalnya nilai kecil, boleh surat kepolisian biasa. Karena nilainya tidak kecil, jadi tidak bisa Pak. Jadi harus ada surat dari pihak Mabes Polri. Saya bilang hal itu tidak tertulis dalam prosedur klaim. Saya bilang gitu. Mana? Betul. Tapi ya itulah kenyataannya Pak Joko dan Pak Freddy. Itu kenyataannya apa ya? Menyedihkan. Mungkin nanti kalau sekarang sorry saya kan sedang isoman. Nanti kalau udah selesai isoman, kita ketemu aja Bro Andri. Coba kita diskusi deh. Ya, mudah-mudahan ada Boleh jalan ya. Pak. Boleh Pak. Saya sudah semuanya kita sudah lakukan. Dari pihak Bank Mandiri juga punya lawyer sudah lakukan. Semuanya kita sudah melakukan berbagai cara dan saya juga sampaikan ke pihak OJK yang saat ini sudah pensiun ya orangnya. Saya mengatakan kumpulkan semua pihak, asuransi, Bank Mandiri tertanggung masing-masing dengan lawyernya. OJK itu sebagai penengah supaya clear semuanya. Tidak mau diaku oleh OJK sampai akhirnya ya sampai sekarang ini yang tidak dibayarkan. Itu sangat tragis. Bro Andri, nama tertanggung siapa disebutin, Bro? Sekawan Makmur Bersama, Pak. PT FNB. Sekawan Makmur Bersama. Makmur Bersama. Oke, Sekawan Makmur Bersama. Ini putusan Itu Mahkamah kalau kita Agung. lihat di putusan ada Pak, keluar Ya, semuanya. jadi kita bisa cari putusan Mahkamah Agung, Sekawan Makmur Bersama. Jadi ini suatu pembelajaran di mana sebuah kasus hukum telah diputuskan oleh pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung, tidak bisa dieksekusi dan tidak dipatuhi oleh kita sendiri sebagai praktisi perasuransian. Dahsyat. Nanti Bro Andri, Nyatanya seperti itu, Pak. Bro Andri nanti ngobrol sama Bro Joko ya langsung ya, karena ini memang kenyataan-kenyataan yang perlu kita perlu kita benahi gitu loh. Dan kita memang mesti ngakui bahwa ada terjadi demikian. Begitu. Terima kasih Bro Andri, Bro Joko. Thank you, Pak. Thank you. Nanti pertengahan Februari kali ya, setelah saya ini kita coba ketemuan Bro Andri. Oke. Kalau buat ketemuan mungkin next Pak, karena saya di Australia Pak Joko, saya di Australia Pak. Oh, tinggal di Aussie sekarang? Saya di Australia Pak, jadi saya sudah karena Udah kondisi kapok. pandemi, Udah enggak, kapok saya masih bolak-balik. Masih Pak, Betan ini masih berjalan dengan baik, saya at least begitu pas pandemi sampai dengan sekarang hampir 3 tahun saya belum balik ke Indonesia. Sebenarnya sebelum pandemi saya bolak-balik ke Indonesia, bolak-balik antara Australia sampai Indonesia. Dan sekarang ini karena pekerjaan di sini yang belum bisa saya tinggal, jadi saya belum bisa balik ke Indonesia, Pak Joko. Mungkin kita bisa ini Pak, kita bisa Zoom ya, Zoom. Zoom. Ya, boleh. Oke. Terima kasih. Ini Thank you. sebetulnya waktunya sudah lewat 10:03. Saya masih memberikan kesempatan, mudah-mudahan Bro Joko masih boleh menerima 2 penanya lagi. Boleh. Boleh. Jadi mohon angkat tangan, langsung buka mic, silakan. Siapa yang mau bertanya? 2 penanya lagi nih. Atau mau menyampaikan? Silakan. Tadi ada Bro Suryanda, Pak Faisal Sirait, silakan dibuka mic-nya. Ya, halo. Terima kasih Ya. Pak Freddy. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Pak Freddy, Pak Silakan. Joko. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, tadi saya Pak hanya ingin itu aja Pak terkait prinsip atmosfer ini Pak. Jadi tadi kan Pak Joko sudah sampaikan pada poin kalau terlambat mengajukan klaim itu sebaiknya perusahaan asuransi tetap menerima gitu ya Pak. Kebetulan Pada saya dari prinsipnya saya jangan perusahaan buru-buru asuransi jiwa, ditolak Pak. sih ya Pak. Kalau saya dulu diajarkan bos saya, kita tanya dulu kenapa sampai terlambat. Oh, baik. Terlambatnya misalnya kalau 1-2 hari atau seminggu misalnya gitu ya. Ini saya ngomong dalam skala kendaraan bermotor.
atau properti gitu ya. Jadi kalau saya diajarkannya dulu belajar dan memang saya anut, terlambat itu kita tanya dulu kenapa sampai terlambat gitu loh. Dia bisa aja bohong, tapi kalau logis kan ya itu kemenangan logika dia lah. Bohong pakai logika sampai kita keterima sama dia kan ya itu kemenangan taktik dia ya. Tapi dia harus buat suatu alasan gitu loh sampai ini. Paling nggak kita mesti tanya dulu. Ya, sorry Pak. Misal gini Pak, dalam polis tertulis gini Pak, maksimal pengajuan klaim itu 90 hari semenjak terjadi resiko. Nah, Ya. tetapi si tertanggung ini mengajukan klaim itu lewat Pak, misalnya hampir 130 hari gitu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Joko sendiri bagaimana Pak? Kalau kita menyikapi kondisi seperti ini gitu Pak, apakah kita tetap tolak atau Kalau saya begini perlu- Pak, saya memang investigate dulu kenapa terlambat. Satu. Oh, Terus baik. saya lihat dulu kasusnya ini genuine apa enggak. Sebenarnya itu claimable apa enggak. Kalau claimable, saya cenderung akan coba justifikasi kalau memang keterlambatannya itu reasonable ya. Tapi kalau memang klaimnya aja sudah. Jadi menurut saya gini, saya cenderung memakai aturan polis kalau memang saya merasa klaimnya fraud. Kita punya dasar di situ. Oh, baik. Ya. Tapi kalau orang baik yang nggak ngerti gitu ya, kenapa mesti kita tolak gitu kan? Memang kita bukan dewa, nggak bisa tahu ini. Tapi kerasa Pak, kalau orang yang akhirnya kalau sering gitu ya ini, kalau saya ngerasa ada tertanggung yang rapi sekali nyusun klaimnya, saya mulai curiga. Setuju Pak Joko. Ya, itu pengalaman saya aja ya Pak Faisal ya. Ya, baik Pak Joko. Terima kasih Pak, terima kasih. Berarti Ya. poin utamanya pertama harus dicek dulu ya Pak, apakah klaim itu claimable atau tidak ya Pak ya? Betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bro Joko. Bahwasannya etika terbaik harus diutamakan terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru kita lihat, ya. Oke, Bro Suryanda Nakagawa, orang Jepang yang terlambat pulang kampung, silakan. Ini sohib saya nih. Silakan Bro, Anda, silakan. Langsung, Ya, Ui. Bro. Mana nih Bro Suryanda? Suaranya belum kelihatan. Pakai bahasa Jepang. Halo. Audio masalah nih. Waduh, audio masalah nih. Dia bilang di chat. Ya tulis aja deh, tulis ya. Kalau misalnya mau itu tulis aja. Oke. Udah. Iya, silakan. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bro. Selamat pagi Pak Joko yang tercinta. Ya, sama-sama, Bro Suryana yang tercinta juga. Ini enak juga nih kita ngobrol teman-teman lama ya. Silakan langsung to the point, jangan reuni deh di sini. Langsung. Jadi gini, ada satu pertanyaan aja. Satu, kenapa OJK tidak bertindak tegas pada asuransi atau broker agent yang breach the law? Kenapa dan bagaimana peran kita menghadapi ini? Saya rasa kalau itu jelas semua. Belum ready pasti. Oke, Nggak bisa jawab pasti. Bro Joko nggak bisa jawab. Lu nanya sama Bro Joko, ya pasti nggak bisa jawab. jawab. Tanya aja bilang gitu. Tanya. Itu kan jadi udah pembicaraan ya kalau pertemuan. Memang saya nggak tahu nih. Kalau nggak salah saya pernah baca dulu kita mau membentuk OJK itu kita merujuk pada sistem Inggris atau Aussie gitu ya. Inggris. Financial Services Authority. Nah, begitu kita set up, FSA-nya di sana dibubarin. FSA-nya dibubarin ya betul. FSA di Inggris, OJK-nya di Inggris dibubarin. Padahal kita mencontek ke sana. Jadi pasti di sana juga ada mungkin semacam kendala ya. Karena memang OJK ini nggak murni, walaupun kayak pemerintah nggak murni pemerintah gitu. Dia tuh sebenarnya semi swasta, kalau saya bilang ya. Jadi ambigu gitu. Coba kalau misalnya Kementerian Keuangan mungkin bisa lebih tegas, mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Kalau sama-sama pemerintah gitu. Di sini dia ini, jadi ya kita nggak paham. Tapi itu di luar kemampuan saya, kompetensi saya nggak di situ. Lu kasih pertanyaan yang nggak bisa dijawab, enggak. Enggak terkait yang juga klaim nih, kalau klaim yang ada blacklist, orang-orang blacklist OJK bisa nggak ke sana, arah sana? Ya, tadi aja dia bilang udah ada putusan Mahkamah Agung, nggak bisa ditegasin kok, nggak bisa ditegakkan kok, nggak bisa maksa perusahaan asuransi untuk bayar kok. Oh ya udah kalau gitu kita patungan aja kita bayar gitu.
Ya udah nanti Bro, Anda patungan ya. Oke. Oh, thank you. Thank you. Ada lagi? Thank you Anda. Thank you Anda. Oke. Undang-undang perlindungan konsumen dibuat atas dasar lemahnya sisi konsumen lebih pada ketidakberdayaan. Oke, saya pikir. Nah, satu lagi terakhir ya. Satu lagi ya terakhir Bro Joko. Ada Ibu atau Bapak nih, Dovan Nigara. Silakan dibuka mic-nya. Terakhir ya. Monggo. Terima kasih Pak Freddy dan Pak Joko atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Pak terkait pembayaran premi. Saya ada kasus saat ini. Jadi kalau tadi kan klaim mungkin bisa diterima setelah premi dibayarkan, ya meskipun terlambat pembayaran premi. Nah, bagaimana jika klaim itu terjadi duluan, kemudian premi baru dibayarkan? Jadi gini, misal klaim itu terjadi di hari Sabtu nih Pak, kemudian premi baru dibayarkan hari Selasa. Setelah kita cross check kepada tertanggung, ternyata untuk pembayaran premi ke asuransinya itu butuh proses karena beda bank, jadi terlambat 1-2 hari gitu lah Pak. Kebetulan hari Sabtu libur, jadi dia mungkin proses hari Jumat, kemudian premi baru masuk di asuransi itu hari Selasanya gitu ya. Nah, cuma sama salah satu perusahaan asuransi ini, lucunya adalah dia tidak menolak klaim itu pada saat tahu ada klaim gitu, pada saat kita laporkan klaim. Tapi mereka justru menolak klaimnya ketika adjuster sudah menerbitkan final report gitu, Pak. Nah, mohon arahan dan masukannya, Pak, mungkin atas case ini. Terima kasih. Silakan, Bro. Ya ini seperti tadi, telat bayar premi ini tahun pertama atau sebelumnya juga telat bayar premi ya? Jadi preminya ini installment Pak, DPC. Itu apa namanya, premi installment ke-1, ke-2 udah clear. Nah, kemudian klaim ini terjadi di installment ke-3 Pak. Installment pertama, kedua telat nggak? Dibayar Pak, on time. Terlambat nggak? Terlambat nggak? On time Pak. Kalau ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Ini 1 tahun periode Pak. Tahun pertama? Polisi. Betul. Ini baru tertanggungnya baru tahun ini nih. Dapat installment, terus yang ketiga telat gitu ya? Iya, betul. Ada PWC-nya, Pak? Ada ketentuannya? Ada, Pak, DPC 30 hari plus 30 hari. Tapi memang sudah melewati itu sih kalau misalkan dilihat dari preminya. Cuma itu tadi yang saya tidak habis pikir adalah asuransi ini tuh tidak memberikan jawaban penolakan pada sejak awal, sejak laporan diterima. Dia kan salah satu co-member, Pak. Mungkin harusnya dia doang nih Pak yang co-member nggak bayar, yang lainnya leader maupun member lain, panel lain tuh bayar Pak. Hanya dia aja, dan dia mengkonfirmasi penolakannya pada saat final report udah terbit. Jadi setelah ketahuan angkanya, Bro. Setelah angkanya ketahuan, baru dia tolak. Kalau klaimnya kecil mungkin dia akan terima. Betul, Pak. Premi juga nggak dibalikin gitu loh, Pak, ke tertanggung. Nggak bisa. Kalau dia itu, ya maksud saya ya itu ya sebenarnya kesannya mau menang sendiri ya. Tapi memang nggak ada cara sih selain di itu ada dijadikan perkara aja. Nah, hubungi Bro Joko, silahkan. Boleh aja sih itu. Pak Bro Rudi itu. Baik Pak. Jadi memang terima kasih Pak Dovan ya. Terima kasih. Jadi di tempat saya sih nggak tahu suka kejadian kayak gini ya, tapi rasanya aneh. Saya memang sekarang bukan saya mau ini ya, aneh lah gitu loh. Bayar premi terus kenapa telat gini, terus apalagi yang lain pada bayar kan? Co-membernya, leader dan co-member lain bayar, nggak ada dasar itu dia. Kalau mau melihat angka kan sebenarnya dari report adjuster, report 1-2 kan kelihatan gitu. Kenapa nunggu harus akhir gitu kan, Pak? Ya, betul. Ya kalau menurut saya sih ya coba hubungi Bro Rudi di somasi aja lah perusahaan asuransi. Nah, jadi Bro Rudi ada rezeki nih sama Bro Joko, silakan dibantu ya. Intinya apa? Sama-sama Pak Joko, kita discuss nanti Pak untuk memperbaiki ya perasuransian kita lah Pak. Ini saatnya kita memperbaiki. Bro Hari mau nanya nih, gimana nih Bro Joko? Silakan. Oh silakan Bro Hari, silakan. Ya pagi, sorry, saya kita tarik nih. Yep. Bro Freddy kalau bisa tambahin lagi dong waktunya sampai 2 jam gitu loh.
Silakan. Saya pindahin dulu ya, mau tambahin ini apa? Sembari mau- ngopi ya Pak ya. Iya betul. kabelnya ini soalnya apa? Udah mau ini. Saya cuma mau diskusi aja nih sebentar dikit aja kasih Ya, masukan silakan. juga. Gini bro, kebetulan di kita tuh ada satu hal yang masih berkasus. Jadi asuransi mengkaitkan sesuatu yang untuk menolak, sebenarnya mereka itu menolak klaim dengan cara halus, yaitu mereka ini kebetulan klaimnya klaim fidelity, dan kita udah 10 tahun nih sebenarnya udah sama mereka. Menolak halusnya adalah mereka mengkaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dokumen klaim yang dipolis. Katakan di dalam fidelity kan dipolis kan hanya diminta dokumen pembuktian bahwa memang ada pelakunya. Dengan apa ya? Pasti dengan adanya laporan kepolisian atau pihak berwajib. Kita udah kasih semua nih dokumen pengakuan dan lain-lainnya, tapi memang ada presiden. Mereka mengkaitkan, saya minta tolong keputusan pengadilan yang membuktikan bahwa uang yang hilang tersebut adalah sejumlah sekian. Loh, kita nolak dong. Apa hubungannya dengan pengadilan? Karena pengadilan kan udah pasti perdatanya nih, Bro Joko. Kita kan yang diminta di dalam fidelity adalah pidananya. Ya, kebayang. Nah itu gimana menurut Bro Joko nih kasus seperti ini? Sampai sekarang kita masih menggantung klaimnya. Jadi pengadilan kan ya ini kan dia dihukum secara pidana ya, si pelakunya ya, udah pasti. Ya, pasti. Iya kan? Betul. Sudah ada putusan pengadilannya. Sudah ada putusan, tapi si asuransi mintanya, loh, saya nggak mau mengganti dengan uang sejumlah sekian seperti kehilangan sesuai dengan data dan dokumen yang mereka terima. Tapi saya hanya mau mengganti sesuai dengan yang diputuskan pengadilan. Nah, lucu kan? Kan nggak ada di polis ya? Nah, nggak Karena kan- ada. Iya kan? Nggak ada Betul. nggak ada di polis bahwa harus sesuai dengan ketentuan dokumen pengadilan gitu. Betul. Nah, ini mereka mencoba mempengaruhi dari adjusternya juga. Adjuster Iya, betul. Adjusternya diminta untuk supaya minta surat dari keputusan pengadilan dulu. Kok Kan lu? aneh juga. Nah, kalau putusan pengadilannya lebih besarnya, mereka mau bayar. Nggak mau, kecil mau dia. Iya kan? Gimana kalau Betul. putusan pengadilan lebih besar? Bikin aja pernyataan. Kalau putusan pengadilan ternyata lebih besar, bayar ya sesuai pengadilan ya. Nah, itu Ditantangin dia aja makanya. asuransinya. Gitu aja. Mau pakai jasa apa pengadilan gitu. Kalau pengadilan ternyata lebih besar, oke. Memang ada bisa rugi. Kalau pengadilan lebih kecil ya paksa ini kan. Tapi Boleh. nggak bagus juga, Bro Joko. Masa kok kita membayar klaim berdasarkan keputusan orang lain yang nggak paham mengenai kondisi polis? Lucu. Iya, dia kan Betul. karena enggak ini kalau dia ngotot gitu ya, sampai kita mentok gitu. Tapi memang sebetulnya sih kan di polis fidelity kan cuman gini loh. Pembuktian Diusahakan, ada tertanggung itu menghukum pelaku. Ya kan? Nah, kalau mau klaimnya dikurangi, itu sebetulnya kan recovery-nya cukup jumlah klaim dikurangi gaji terakhir pelaku. Ini saya anggap karyawan ya. Ya. Karyawan kan fidelity kan? betul. Recovery-nya memang saya biasa lakukan gitu kalau fidelity. Berapa jumlah kerugian, kurangi harus ada Recovery. recovery kan? Ya. Recovery-nya paling nggak gaji terakhir si karyawan itu mesti dipotong. Ya. Harusnya seperti itu sih sederhananya. Apa yang biasa saya lakukan ya. Tapi sampai harus mau kalau misalnya sorry nih kejadiannya dia menggelapkannya lebih besar, putusan pengadilan bayar yang besar dong, nggak ada kaitannya jumlahnya berapa, iya kan? Betul. Saya pernah ngalamin kasus kita cuman maksimal 2 miliar. Ini yang menggelapkan direktur keuangan 10 M yang dia diproses di pengadilan. Saya nggak nunggu. Adjuster bilang memang iya sih 10 M dia bilang gitu kan. Aneh sih Pak Hari.
Jadi hubungi asuransi Bro ini. Joko sama Bro Rudi lah ya dalam hal ini ya. Jadi Ya. kalau Siap, saya siap, lihat siap. Bro Joko sama Bro Hari ya terkait mengenai masalah dokumen klaim ya seperti yang tadi dialami oleh Bro Andri juga ya bahwasanya ada suatu permintaan daripada kita sebagai seeding ya untuk minta dokumen yang tidak ada relevansinya ya yang tidak tertulis dalam polis dan tidak ada relevansinya dengan klaim ini gitu loh. Kadang-kadang mohon maaf mengada-ngada ya karena mungkin tadi nilai klaimnya ternyata lebih besar dibandingkan ekspektasi. Kalau klaimnya kecil, mungkin mereka akan tutup mata. Ini ternyata memang ada. Begitu ya, Bro Joko, Bro Rudi, Bro Hari ya. 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 Ini kalau Jadi, di luar negeri nih, kalau di Amerika sampai asuransi seperti ini bisa kena denda tambahan. nah itu dia. Betul, Di betul. Indonesia nggak ada Profesional ya? betul. Namanya punitive damage ya. Iya, punitive Ya, damage. punishment damage betul, Pak. Iya, Di punitive damage. Jerman tuh kena, Pak, seperti itu, betul. Iya, Oke, karena jadi- dia udah tort sebenarnya. Perbuatan melawan hukum kan? Iya Yes. kan, Pak Rudi? Nggak mematuhi Betul. putusan pengadilan kan PMH sebetulnya. Iya, betul. Perbuatan melawan Artinya kena state, dia akan melawan state akhirnya. Harusnya negara, lapor, jadinya. iya. Harusnya bisa kena loh. Ya, jadi Tapi di intinya sini kalau belum berani. katakanlah Tapi Tapi Kalau Indonesia melakukan- belum, Pak. Indonesia belum meratifikasi ketentuan seperti itu, Pak. Jadi nggak bisa berlaku di Indonesia. Iya, kita masih Ya. pasif kan sifatnya kan. Betul. Jadi gini istilahnya, Ini. kalau katakanlah tetangga melakukan markup klaim bisa dipidana, ya. Tapi Betul. kalau kita melakukan penolakan klaim yang valid, kita tidak bisa dipidana. Iya, belum diratifikasi, Pak. Itu. Jadi hukum kita tidak imbang nih, tidak Ya. fair, tidak balance ya. Jadi, Ya. Jadi memang udahlah, itu yang di Gimana, negara silakan. maju mereka cenderung kalau perbuatan penolakan klaim itu dianggap kelewatan, jadi dianggap perusahaan asuransi itu nggak cuma breach of contract, tapi Ya. melakukan tort, perbuatan melawan hukum, bisa ditambahin dendanya. Betul, betul. mudah-mudahan pihak otoritas bisa dapat menghukum tanda petik perusahaan asuransi yang nakal ataupun yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum ya. Jadi intinya kita hanya bisa bicara di sini ya, hanya bisa bicara, nanti ya tinggal mereka mau melaksanakan atau tidak gitu ya. Jadi sebelum kata tutup, saya minta Bro Joko menyampaikan suatu highlight ataupun suatu apapun. Silakan Bro Joko. Ya, saya kebetulan sebenarnya semua di sini teman ya, karir bersama. Saya sih hanya prinsip begini lah, Atmos Good Faith itu berlaku juga untuk perusahaan asuransi. Yang pertama bahkan, yang Ya. pertama. Oke. Dan saya adopsi prinsipnya Bro Rudi. Kalau bisa kita yang lebih dulu, itu jauh lebih bagus. Ya, jadi terus kedua juga prinsipnya jangan buru-buru menolak klaim gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya? Ya, jadi kalau saya prinsipnya kalau pelanggarannya administrasi, misalnya terutama telat lapor, ya kalau lapornya setahun bisa saya tolak memang lapor klaim ya, 1 tahun sih kelewatan lah ya kan. Tapi misalnya berapa hari atau seminggu sebulan atau terus just premi juga misalnya kita lihat gitu. Bagi saya sih memang kalau mau dalam service claim itu ini claimable apa enggak, fraud apa enggak. Udah claimable itu sebetulnya sudah dia. Nah, karena kalau misalnya dia cuma telat lapor paling ini sebenarnya claimable, tapi tolong lain kali lapornya sekian ya. Ya udah gitu aja. Oke, terima kasih Jadi, Bro. Atmos Good Faith Joko. itu memang berlaku untuk tertanggung pada saat awal dia memberikan presentasi risk, tapi setelah itu juga beban bagi penanggung kewajiban. Tapi garis bawah lagi Bro Joko, penanggung harus nanya, harus minta informasi, karena kan nggak mungkin tertanggung tahu apa yang diminta oleh penanggung kalau penanggung nggak nanya gitu loh. Ya betul ya? Ya, memang harus dibuat kayak proposalnya, terutama direct client ya. Kalau agen ya memang agennya harus dilatih sampai profesional. Nah, itu ya. Gitu. Oke. Saya pikir 10.24, terima kasih banyak Bro Joko, Ibu Bapak sekalian yang telah Sama-sama. bertanya, Bro Andri yang di OC, Bro Hari yang di rumah, Bro Rudi, Pak Kapler tadi yang muncul. Ya, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya buat industri perasuransian dan juga tentunya buat masyarakat. Jadi masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin kritis, dan kemudian kita punya industri ini semakin nyaman untuk dinikmati, untuk didatangi oleh masyarakat luas ya. Jadi Atmos Good Faith harus pertama kali dilakukan oleh kita semua para praktisi. Oleh sebab itu kami selalu mendorong untuk kita bersama-sama yuk, siapa lagi yang bisa benahi kalau bukan kita sendiri. Mengharapkan Betul. pihak otoritas, saya percaya tidak bisa. Kita sendiri yang bisa melakukannya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat selalu.
Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi dengan judul asuransi itu haramkah? Nah, itu paling seru lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Ya, Sukses selalu. Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Waktunya kalau bisa diperpanjang.